PT, jangan lupa nonton YouTube Tabir 47 News. Check it out. Humas di Indonesia, saya mau menyampaikan klarifikasi terkait penyegelan dari Kemendak. Saya kira sepihak, ya, tidak terlebih dahulu melakukan konfirmasi atau pemberitahuan yang akurat terhadap Bu Navita, ya, PT Navita, ya. Jadi perlu harus digarisbawahi bahwa ini adalah sepihak. Kemudian media yang sudah beredar menjatuhkan nama PT Navita itu, saya kira itu tidak clear karena sepihak tanpa ada konfirmasi dari pihak kami, dan kami tidak pernah dimintakan konfirmasi terkait persoalan tersebut. Sedangkan izin kami sedang dalam proses. Lengkap. Izin kami semua lengkap. Ya. Mungkin bapak-bapak bisa lihat ini, saya jelaskan ini semua. Ya, ini lengkap. Saya menyampaikan akurat, informasi akurat. Saya tidak pernah merasa bahwa diwawancarai oleh CNN, kemudian Detik Finance, dan Kompascom. Saya tidak merasa diwawancara. Ya, sama sekali tidak dimintai keterangan apapun. Saya merasa kecewa. Sedangkan ini karyawan kita ini semua ini sekarang kan kayak pegawai-pegawai kita ini karyawan semua ini, bukan perut mereka. Ya. Nah, saya kira untuk Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo saya minta supaya berpikir 2-3 kali untuk melakukan penyegelan terhadap perusahaan yang sedang berkembang. Sedangkan izin kami lengkap. Ya. Sedang berproses untuk perpanjangan. Ya, saya sampaikan itu aja. Mungkin dari saya Humas perusahaan Navita menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar yang saya anggap sepihak, ya, merugikan kami sebagai pengusaha kecil. Terima kasih, Pak. Terkait para oknum dari Kemendak itu, kalau saya menilai dan memahami mereka seperti premanisme karena datang di jam 1 malam, kata pengacara saya, datang mereka bergerombolan banyak 3 mobil atau kurang lebih 20 orang. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Perusahaan kami digedor. Perusahaan kami digedor, akhirnya dipaksa dibuka malam. Biar pintu disegel, padahal pintu rumah itu kan ada orang tinggal di dalam, tidak ada hukumannya. Nah, kalau pintu disegel, minyak disegel, padahal minyak itu kan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tidak membahayakan. Nah, kalau misalkan pelanggaran administrasi perizinan yang sementara dalam proses perpanjangan itu kan pelanggaran administrasi. Nah, yang harusnya bukan dengan sanksi penyegelan, tapi harusnya dengan sanksi surat teguran atau somasi SP1, SP2, SP3. Jadi saya menganggap oknum-oknum yang datang menyegel di perusahaan saya adalah oknum-oknum yang arogansi, yang gaya premanisme, seperti itu, Pak. Ini kan dari para pekerja warga setempat. Ini kan ada penyegelan dari pemerintahan pusat. Apa dari warga setempat yang pekerja di sini pengeluhannya apa? Kita kehilangan lapangan pekerjaan di sini, bisa mensejahterakan warga sekitar. Sedangkan kan karyawan PT ini kan warga sini juga, Pak, gitu. Makanya membantu warga perekonomiannya bisa kembali dibuka aja gitu, Pak, biar bisa kami kembali, bisa kembali normal kembali.